1 September 2021 saya ditangkap atas penggunaan narkoba jenis sabu. Semenjak kejadian itu, saya benci lagu September Ceria. Proses demi proses saya lakukan, mulai dari BAP, pengawalan dengan laras panjang, dan rompi anti peluru, sampai-sampai diminta stand up saat press conference. Ini adalah catatan penangkapan saya. Selamat mendengarkan bagian pertama Diary Coki Rehabilitasi. Saya bantu lah, goblok. Selamat datang di Diary Coki Rehabilitasi bersama ya tentunya Coki Pardede dong. Selamat datang di Noise Special. Jadi Noise Special ini adalah satu podcast spesial dari Noise, di mana pembukanya pertama-tama adalah episode pertama dari semua Noise Special itu adalah Coki Pardede. Coba lo bayangin betapa luar biasanya ini. Dari semua orang lain yang berbakat di luar sana, Noise memilih Coki Pardede untuk membuka Noise Special di episode Diary Coki yang rehabilitasi. Gokil sekali. Memang ini makin meyakinkan saya bahwa Noise N-nya adalah narkoba. Tidak, itu tentu jokes ya. Terima kasih Noise sudah memberikan kepercayaan kepada di Diary Coki Rehabilitasi. Ini gue bakal bahas apa sih? Sesuai dengan namanya rehabilitasi, gue akan bahas semua cerita-cerita seru yang gue alamin selama gue vakum 1 tahun lebih kemarin. Dan cerita-cerita yang akan gue ceritain di podcast ini tidak gue ceritakan di podcast-podcast lain. Sampai podcast ini di take, gue ini udah di Deddy Kobucier, gue udah di Denny Sumargo, dan gue udah di Onat. Cuman ada 3 podcast, dan di situ gue sangat menghindari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pengalaman gue setahun lebih ke belakang. Itu cuman gue share di sini. Jadi ini bener-bener spesial. Dan kenapa cuman gue share di Noise? Jawabannya jelas karena Noise yang membayar saya. Mohon maaf ya Om Deddy, Anda teman saya, Denny Sumargo, Anda teman saya, dan Onat kita sering mabok bareng, tapi Anda tidak membayar saya. Hanya Noise yang membayar saya. Jadi tentunya saya hanya akan bercerita ini di Noise. Dan ini bakal seru banget karena setahun kemarin tuh banyak banget cerita-cerita yang bisa gue share ke kalian semua. Dan gak usah diambil pelajarannya karena tidak ada hal positif. Cuma ada hal lucu aja yang akan kalian dengerin di Diary Coki Rehabilitasi. Jadi sekali lagi selamat datang di Diary Coki Rehabilitasi, dan kita akan seru-seruan di sini bersama Coki Pardede. Oke. Gue sadar bahwa di luar sana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tentang diri gue yang bikin banyak orang penasaran gitu. Kayak sebenarnya misalnya contoh, bagaimana sih sebenarnya perasaan gue saat gue ditangkap, atau bagaimana reaksi gue saat gue press conference, karena itu kan ada sesuatu yang absurd yang terjadi di sana. Bagaimana reaksi gue saat gue ditangkap polisi dan gue dibawa ke kantor polisi dan gue ditaruh di sel, dan yang lain-lain. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang memang sengaja tidak gue jawab. Kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab itu. Bagaimana perasaan lo, Cok, waktu lo ketangkep? Oke, sebelum gue jawab pertanyaan ini, gue akan mengomentari dulu pertanyaan ini ya. Ini adalah pertanyaan yang goblok. Kenapa ada orang yang bertanya, bagaimana perasaan Anda saat tertangkap? Ya jelas sedih dong, goblok. Gak maksud gue. Itu pertanyaan why. Itu tuh sama aja kayak lo bertanya ke korban yang rumahnya kebakaran, bagaimana perasaan bapak setelah rumah bapak kebakaran? Goblok. Ya, tapi ya walau bagaimanapun juga pertanyaan itu ada dan itu harus gue jawab. Bagaimana perasaan gue saat gue tertangkap? Jelas kaget. Dan itu bisa Anda lihat di video saya. Saya benar-benar kaget waktu gue ditangkap tuh. Gue benar-benar kaget karena gini, gue tuh udah yakin satu saat nanti gue pasti akan ditangkap polisi.
Entah karena omongan gue, atau entah karena bercandaan gue, atau entah karena makin narkoba. Gue udah yakin pasti gue akan ditangkap polisi. Tapi cara ditangkapnya yang membuat saya kaget gitu. Karena waktu itu gue lagi di rumah, tiba-tiba polisi masuk, terus tiba-tiba dia langsung buka pintu, dia langsung buka pintu terus langsung, lagi ngapain kamu? Wah, jelas saya kaget dong. Dan gini, gue kan ada di lingkungan di mana prank itu adalah konten, oke? Sempet terbersit di pikiran gue bahwa penangkapan gue ini adalah prank. Kayak waktu bapak-bapak polisi itu datang masuk ke kamar gue, cekrek gitu. Kapan nih ada orang yang bilang ini prank Bang Coki gitu? Gue sempat berpikir seperti itu. Ternyata sampai setahun lebih tidak ada gitu. Ternyata itu real ya. Dan misalnya ada yang bertanya kayak, tapi waktu di video penangkapan lo tuh kenapa lo kayak panik, kayak kaget atau apa gitu? Enggak, sekarang gini deh. Jangankan pemakai narkoba ya, ada polisi di dalam rumah Anda pasti panik dong. Itu kan tidak itu tidak harus Anda punya narkoba atau apapun gitu. Ya jelas gue panik lah di situ, gue kaget lah gitu. Jangankan di dalam rumah Anda, di lampu merah aja tiba-tiba ada polisi, Anda pasti deg-degan dong. Padahal bisa jadi dia cuma lewat doang, ada kan pasti deg-degan dong gitu. Jadi waktu itu kenapa gue panik, kenapa gue pada saat itu, apalagi kan ada praise yang paling terkenal kan, saya bantu lah gitu, bangsa. Banyak juga yang nanya, lo udah nonton belum sih Cok video penangkapan lo? Waduh, sudah. Sebelum gua nonton, sebagian dari diri gua itu marah, kayak anjing lah, kenapa gue divideoin, kenapa gue gini. Ada sebagian dari diri gua yang merasa menjadi korban gitu. Tapi begitu saya nonton dan lucu, gua nggak jadi marah. Malah dalam pikiran gue, kalau saya jadi polisinya, saya juga akan upload. Karena lucu banget anjing. Bangsat itu lucu banget men. Gue gak yakin ya gue bisa merecreate kelucuan setinggi itu. Gue gak bisa men. Itu emang lucu banget. Dan karena memang gue adalah basicnya seorang komedian, dan menurut gue lucu di atas segalanya, jadi buat gue ya gak apa-apa. Lucu banget, gue ngakak nonton itu malah. Dan saat teman-teman gue bercandain gue saya bantu lah, gue nggak pernah tersinggung, karena walau bagaimanapun ya itu udah jadi bagian dari perjalanan gue ke depan gitu. Jadi gue embrace aja, gue jadiin sebuah bercandaan yang bisa bikin gue ketawa dan bisa bikin gue bisa lebih happy menghadapi masa depan gitu. Jadi kalau misalnya lo tanya mengenai perasaan gue tentang video penangkapan itu, biasa aja, nggak ada, lucu banget. Makanya di post Instagram gue yang baru ya, Coki Pardede Bebas, di situ gue bilang bahwa harusnya gue sih menang Piala Citra ya dengan acting komedi terbaik, bangsat. Tapi menurut gue ya itulah Coki Pardede. Dia memulai karirnya sebagai komedian, dan bahkan saat dia ditangkep pun video penangkapannya juga harus konsisten dengan karirnya komedian, harus lucu. Memang kelucuan itu ada dalam darah saya. Karena pada saat itu gue bilang akan saya bantu karena gue pikir saat itu dengan kooperatif kita akan dimudahkan jalannya. Ya memang dimudahkan masuk penjara atau tidak mudah, karena memang ya pelajarannya adalah kalau kita melanggar hukum ya ada konsekuensi yang harus kita terima. Kita nggak boleh ngambil jalan shortcut. Dan waktu tuh bener-bener cepat berlalu aja. Waktu gue ditangkap tuh emang kayak apa istilahnya, waktu itu kayak skip karena waktu itu juga gue lagi dalam keadaan high ya, lagi pakai sabu gitu. Jadi exactly apa yang terjadi tuh kayak skip gitu. Bahkan bukan pada saat itu apa aja reaksi gue itu tuh autopilot, karena waktu itu gue lagi kenceng sabu gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu ya jelas, kalau misalnya lo tanya bagaimana perasaan gue sih sedih gitu. Tapi yang lebih jelas sih perasaan orang-orang saat gue ditangkep ini bermacam-macam.
Kayak misalnya lebih banyak yang seneng ya waktu ketangkep, karena kan yang benci gue tuh banyak. Jadi waktu gue ketangkep tuh pasti banyak banget yang seneng. Dan gue rasa ya yang paling diuntungkan saat gue ditangkap itu adalah Adriano Colby menurut gue. Karena Adriano Colby ini adalah orang yang paling diuntungkan saat teman-temannya tertangkap narkoba. Coba lo pikir deh. Waktu gue ketangkap narkoba, yang gantiin musuh masyarakat adalah Adriano Colby. Waktu Viko ketangkap narkoba, yang gantiin Happy Broken Family adalah Adriano Colby. Pertanyaannya adalah, apakah Adriano Colby cepunya? Jawabannya adalah tidak. Karena ini juga akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya ya. Banyak yang bertanya kayak cepunya siapa, Cok? Nah, kalau masalah cepu, yang pertama Adriano Colby bukan cepunya, bukan. Deddy Corbuzier juga bukan cepunya. Banyak yang langsung nuduh kayak, apakah Om Deddy adalah cepunya? Tidak. Deddy Corbuzier bukan cepunya. Dan gua memilih untuk, walaupun belakangan gue tahu siapa cepunya, tapi gue memilih untuk tidak ambil pusing soal itu. Karena seperti yang gue udah pernah omongin di podcast yang lain, gue bilang gue tuh ditangkap polisi bukan karena cepu, gue ditangkap polisi ya karena gue pakai narkoba, sesimpel itu aja. Dan mendendam kepada apa yang sudah terjadi sebelumnya itu tidak akan merubah apa-apa gitu. Yang udah terjadi kan udah terjadilah gitu. Bagaimana kita melakukan sesuatu di depannya gitu. Sehingga kalau misalnya lo tanya siapa sih cepunya, Cok, gue nggak mau tahu, dan walaupun tahu gue juga nggak peduli gitu. Karena itu sesuatu yang di belakang gitu. Karena kalau gue tahu juga mau ngapain? Toh gue juga emang melakukan hal yang salah kok, dan gue ditangkap karena melakukan hal yang salah. Jadi menurut gue fair aja, gitu, nggak masalah. Jadi menurut gue ketangkap karena memang melanggar hukum gitu. Dan balik lagi ke Adriano Colby. Adriano Colby ini unik karena waktu gue ditangkap itu juga hari dimana istrinya melahirkan. Jadi Adriano Colby sudah punya anak, dan anak pertamanya umurnya sama seperti waktu gue ditahan gitu. Jadi anaknya yang sekarang nih namanya Cairo, anaknya namanya Cairo. Cairo nih umurnya udah 1 tahun lebih. Nah itu adalah, jadi ya hari lahir anaknya Adriano Colby adalah anniversary saya ditangkap polisi. Dan uang substitut dari musuh masyarakat dan substitut dari Happy Broken Family juga yang dipakai untuk membiayai Cairo. Tapi walau bagaimanapun Adriano Colby ini adalah orang yang memang mendampingi gue begitu gue selesai, setelah gue ditangkap, gue dimasukin ke sel sementara. Habis itu gue dibawa ke rehab. Gue direhab 2 kali ya selama jangka waktu 1 tahun itu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Gue direhab 2 kali gitu. Dan setelah keluar, Adriano Colby adalah orang yang memang benar-benar membantu gue untuk bisa ada di keadaan sober lah. Dan gini, sebagian dari diri gue merasa bahwa saat ternyata ditangkapnya gue juga memberikan kesempatan dan memberikan rezeki kepada orang lain, itu kayak membuat diri gue kayak, bahkan di saat terendah gue bisa membuka ladang pekerjaan buat orang lain. Jadi ya it's okay juga gitu. Karena agak tragis ya, Adriano Colby sebagai bapak podcast Indonesia baru terkenal setelah saya ditangkap gitu. Jadi maksud gue memang bahkan Adriano Colby pun bisa dapat momen setelah orang lain tersandung gitu. Jadi ya it's okay aja gitu. Dan walau bagaimanapun Adriano Colby adalah sahabat gue dan dia adalah temen gue gitu. Apalagi pertanyaan selanjutnya, lo waktu ditangkap diperlakukannya gimana, Cok, sama teman-teman di sana? Diperlakukannya oke, sesuai dengan prosedur, nggak ada yang bisa gue ceritain dengan detail di sana. Semua dilakukan sesuai dengan prosedur, mereka profesional. Tapi ini yang menarik nih. Jadi waktu gue ditangkap, gue dibawa ke kantor polisi. Ya iya dong, emang dibawa kemana lagi? Waktu ditangkap, walaupun waktu dalam perjalanan kantor polisi masih ada sedikit harapan, gue merasa ini adalah prank. Ternyata tidak ya, ternyata memang begitu ke kantor polisi, wah gila niat sekali pranknya, ternyata emang beneran ditangkap, bangsat. Saya masih tetap merasa ini di prank, anjing. Jadi gini teman-teman, gue cerita sedikit aja ya. Jadi kalau misalnya kita ditangkap polisi, kita akan punya waktu 3 kali 24 jam atau paling lama
seminggu tergantung situasinya, di mana kita akan ditentukan apakah bukti-bukti kita cukup untuk supaya kasus kita lanjut dan ada pengadilannya gitu. Nah, jadi selama itu biasanya kita ditaruh di sebuah sel yang namanya, ini beda-beda. Kalau di beberapa tempat dibilang kandang monyet, atau di beberapa tempat dibilang sel tikus. Tapi intinya selama beberapa hari pertama gue itu ditaruh di sel. Waktu gue ditaruh di sel, gue ditaruh ke kantor polisi, semua orang tahu gue. Polisi yang nangkep gue tahu gue, polisi lain yang ada di kantor polisi itu juga tahu gue. Dan ini yang menarik, para tahanan-tahanan yang di dalam sel juga tahu saya. Waduh. Ini adalah perasaan yang bener-bener unik ya. Kenapa? Karena di satu sisi gue merasa, gue gak bisa bohong, di satu sisi gue merasa bangga. Walaupun ini akan terdengar sangat bangsat ya, tapi terlepas dari kesalahan yang gue lakukan, orang-orang tahu gue. Artinya apa? Artinya pilihan karir yang gue pilih selama bertahun-tahun ke belakang adalah pilihan karir yang tepat. Karena notabene waktu gue ditangkap kan gue public figure. Kalau public figure kan definisinya adalah orang yang diketahui banyak orang. Nah, saat gue ditangkap polisi, orang-orang pada tahu gue, berarti pas. Walaupun yang jadi agak bikin gue bingung adalah kenapa yang tahu saya adalah orang-orang pemakai narkoba. Itu juga jadi pertanyaan juga buat gue tuh. Apakah fans saya juga memakai narkoba? Gitu. Karena itu juga jadi pertanyaan. Tapi paling enggak gue terkenal. Waktu gue masuk tuh orang-orang, Bang Coki gitu. Karena menurut gue akan lebih memalukan saat lo ditangkap dengan embel-embel public figure, tapi waktu lo ditangkap, lo hanya dianggap orang biasa gitu. Jadi ya banyak orang yang tahu gue lah gitu waktu gue ditangkap. Dan yang paling anjing adalah waktu gue ditangkap waktu itu gue tuh lagi dalam pengaruh drugs. Jadi gini teman-teman, kalau lu tuh lagi dalam pengaruh sabu, lu jadi hyperaktif. Kalau lo hyperaktif, lu jadi suka ngomong. Oke? Jadi waktu itu gue ditangkap sekitar sore lah, jam-jam 5-an kalau gue nggak salah. Gue ditangkap jam 5. Habis itu gue melalui prosedur apa segala macam, gue dimasukin sel tuh sekitar jam 1 atau jam 2. Waktu gue dimasukin sel jam 2 malam, itu keadaannya jam 2 malam para orang-orang penghuni sel lain itu udah pada tidur gitu, mereka udah pada tidur. Gue dimasukin, tapi waktu gue dimasukin, gue itu masih dalam keadaan high make sabu. Dan karena gue high dalam make sabu, gue tuh pengen ada temen ngobrol dong. Dan kalian tahu nggak apa yang gue lakuin saat gue masuk ke dalam sel? Saya ngebangunin orang-orang yang lagi tidur dan saya ajak ngobrol. Itu bener-bener anjing. Jadi waktu itu gue dimasukin polisinya ke sel, orang-orang lagi pada tidur, gue bangunin men semuanya. Bangun. Mereka bangun, Bang Coki. Iya, nih gue Coki. Dan lo tahu gue ajak ngobrol apa? Kalian tahu nggak apa arti hidup ini? Orang-orang yang ditangkap polisi berdiskusi tentang masa depan di dalam sel. Sangat why. Itu why-nya ultimate sih. Jadi gue ngomong kayak udah gitu gue. Nah kalau bagian ini gue inget karena ini anjing banget. Gue ngomong kayak, lo tau gak, lo janganlah menyia-nyiakan masa depan lo. Mau sampai kapan lo ditangkap begini? Padahal saya juga dalam keadaan tertangkap polisi. Emang anjing kalau dalam pengaruh sabu tuh bangsat banget. Jam 1 malam orang-orang gue bangunin, gue ajak ngobrol tentang masa depan. Padahal masa depan saya sendiri pun tidak terbaca saat itu. Karena waktu itu gue lagi high sabu kan. Gue ajak ngobrol dari jam 1 malam terus sampai jam 11 siang. Itu semua gue ajak ngobrol. Sampai akhirnya ada satu tahanan, mungkin akhirnya karena dia udah gak tahan lagi ya, dia ngomong kayak gini, Bang Coki, ya kenapa? Ada pertanyaan? Bangsat banget gue nanya ada gue nanya kayak ada pertanyaan. Kayak gue nggak tahu kenapa ya, tapi pada saat itu tuh gue merasa itu kayak gue lagi di show gitu. Emang halu gila sih. Ya kenapa ada pertanyaan, gue nanya gitu kan. Terus enggak Bang Coki, mohon maaf nih, kita dari jam 1 udah ngobrol tentang kehidupan nih. Saya bisa tidur.
Saya bisa tidur gak nih Bang Coki? Paling tidak kan kalau saya udah ditangkap saya bisa tidur dong. Masa saya udah ditangkap gak bisa tidur? Oh iya, silakan tidur. Terus yang paling anjing dia ngomong gini. Sama satu lagi nih Bang Coki, saya mau nanya. Iya boleh. Apa? Ini sabunya beli di mana ya? Kayaknya barangnya bagus banget nih, dari jam 1 sampai jam 11 lo masih ngomong, bangsat. Terus akhirnya pas udah jam 12 siang, efeknya udah mulai turun dan di situ gue mulai capek, baru gue tidur gitu. Di situ gue tidur seharian gitu. Untung gue nggak digebukin, men. Untung gue nggak ditusuk. Karena menurut gue kalau kita pikir dengan kacamata orang normal ya, gini deh, lu mikir aja deh, logika aja. Lu jam 1 malam tiba-tiba dibangunin orang yang gak lo kenal, ya. Atau gini deh, lu jam 1 malam mau dibangunin artis juga terus diajakin ngomong tentang kehidupan, kan lu pasti sebel dong. Iya dong. Apalagi keadaannya tuh lu lagi di dalam sel gitu. Nah, itu yang gue lakuin. Gini ya, gue juga ya jam 1 malam kalau lagi tidur, ada Cristiano Ronaldo juga bangunin gue. Cok, bangun cok. Mari kita ngomong tentang kehidupan. Gue tusuk mukanya pakai tusuk gigi sih, gue pasti sih. Karena jebelin. Setelah gue pikir sekarang, untung gue nggak digebukin, men. Untung banget. Sampai jam 12-an, abis itu gue istirahat. Nah, sisanya apa yang terjadi hari itu blur. Karena gue kayak udah capek gitu, gue kayak tidur bangun. Yang gue inget tuh, gue cuman disuruh tes urin untuk memastikan bahwa urin gue adalah positif. Mungkin gue akan kasih cerita sedikit kali ya. Ini cuman gue share di sini. Jadi kalau misalnya lu berurusan dengan narkoba, lebih baik di mata hukum apabila urin lo itu adalah positif. Kenapa? Karena kalau urin lo negatif, tapi lo punya barangnya, lo akan dianggap sebagai pengedar. Tapi kalau urin lo positif dan lo punya barangnya, lo akan dianggap sebagai pemakai. Gitu. Jadi dalam beberapa kasus, paling tidak dalam kasus gue dicek sekali lagi urinnya dan ternyata urin gue positif, dan memang setelah dicek kronologinya memang gue pemakai, gue bukan pengedar gitu, sehingga dalam kasus itu gue adalah korban. Intinya begitulah. Dan gini, yang nangkep gue beberapa kali pernah nangkep public figure juga, dan itu yang ditangkap temen gue juga. Itu yang nangkep tuh kantor polisinya sama gitu. Dan waktu gue ditangkap, beritanya udah keluar, itu di kantor polisi itu, wah men, wartawan banyak banget, men. Wartawan banyak banget, dari mulai wartawan gosip, wartawan berita beneran, semua wartawan banyak banget. Dan kayaknya itu wartawan terbanyak dalam rekor kantor polisi tersebut. Sampai kanitnya kalau nggak salah, atau gue lupa, pokoknya posisi dia cukup tinggi, kalau nggak salah kanitnya dia bilang, atau kapolresnya gue lupa, dia bilang kayak, kamu ini sebenarnya siapa ya, Cok? Waduh, harusnya bapak sebelum nangkap saya nonton YouTube dulu dong. Jadi ya gue udah jawab, misalnya kayak bagaimana perasaan lo, tadi gue udah jawab. Bagaimana situasinya saat gue ditangkap, dari mulai gue dimasukin sel gue udah ceritain. Terus bagaimana reaksi gue sama video penangkapan gue juga udah cerita. Sebenarnya gue akan cerita lebih detail, tapi nanti itu di stand up gue, di stand up tour gue yang akan mulai tanggal 28 Oktober tahun 2022. Gue akan cerita lebih detail di situ, karena ada beberapa hal eksplisit yang tidak bisa gue ceritakan di Noise. Karena kalau nanti ini kasus Noise tidak spesial lagi, jadi nanti nonton aja di tour gue di Maaf Saya Bebas, di situ akan lebih detail gitu. Tapi intinya kurang lebih kayak gitulah. Dan ini cuma info-info yang gue ceritain di Noise Special Rehabilitasi ini dari Coki. Nah, balik lagi, tiba-tiba sudah waktunya untuk press conference. Oke, sudah waktunya untuk press conference. Nah, waktu itu gue mandi dulu, gue pakai baju yang benar dulu, terus gue dikasih baju oranye. Biasanya kan gue lihat baju oranye kan di konten-konten ya, dan itu pertama kalinya saya memakai baju oranye langsung, dan surprisingly bahannya bagus banget. Kayak enak dipakai gitu, terus kayak lebih kayak ada kayak lebih breathe gitu, kayak lebih bisa bernafas. Dan secara kualitas bahan sih oke ya, setara H&M dan Uniqlo. Dan gue bisa bilang ya, kayak di caption Instagram gue, menurut gue itu adalah wardrobe. Gini, yang udah terjadi, kita nggak bisa merubah apa yang udah terjadi. Dan menurut gue dalam karir gue itu adalah wardrobe terkeren sih setelah gue pikir-pikir. Karena gue sudah pernah mengalami gini, orang lain kan kalau pakai baju oranye kan cuma di konten atau acting kan.
kalau gue memang udah pernah pakai baju oranye. Dan yang paling bangsat adalah setahun sebelum gue ditangkap, gue syuting film yang namanya Miracle in Cell Number 7. Di situ saya jadi sipir penjara. Kenyataannya saya yang ditangkap. Maksud. Jadi waktu gue pakai itu, terus gue ditaruh ke ruang press conference. Nah ini yang menarik nih. Jadi waktu itu gue di Borgol kan, setelah gue di Borgol, gue dikawal sama 2 orang polisi. Nah ini gokil banget nih. Polisinya ini pakai rompi anti peluru dan dia pakai laras panjang dan dia pakai helm yang anti peluru yang kalau di PUBG itu yang nambahin armor, lo tau gak sih helm-helm yang kayak gitu. Di situ tuh gue berpikir anjir, pengawalannya bahkan lebih ketat daripada beberapa kepala daerah, men. Lo ngebayang gak? Gue tuh dikawal tuh seolah-olah tuh gue kayak John Wick gitu, ngerti gak? Ya nggak apa-apa sih, gue nggak ngerti apakah itu SOP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. It's okay kalau memang itu SOP-nya sih nggak apa-apa. Tapi kan kenapa harus dikawal seketat itu tuh? Why gitu? Karena bahkan berpikir untuk kabur aja enggak. Lu cuman pakein gua baju oranye, habis itu cok nanti jam 11 kita press conference ya. Gue datang 15 menit sebelumnya bahkan. Kalau lu suruh lu nggak perlu. Lu gak perlu borgol, lu gak perlu kawal kayak gitu juga, karena gue pasti akan ada di situ anyway gitu. Dan gue gak bakal melakukan sesuatu kayak di film-film action. Gue gak akan pernah melakukan itu gitu. Maksud gue dengan pengawalan seketat itu, dengan pengawalan seheboh itu, seolah-olah tuh gue tuh kayak the real public enemy yang memang kayak bisa lepas borgol terus bisa langsung menghajar polisi. Kayak action John Wick. Kan tidak dong gitu, ngerti gak maksud gue? Tapi ya nggak apa-apa sih menurut gue. Kejadian gue waktu itu menjadi titik balik di mana orang yang ditangkap narkoba setelah gue jadi lebih slow outfitnya, ya kan? Lo lihat deh, Vico kan lebih kasual kan, lebih kayak di catwalk gitu dia. Sumpah Vico tuh kayak dia pakai outer, jadinya dia pakai kaos terus ada outer. Walaupun itu ceritanya karena baju oranye tidak ada yang muat di Vico. Bangsat emang Vico. Ardito juga waktu ditangkap juga biasa aja kan. Jadi kayaknya titik baliknya adalah setelah gue ditangkap waktu itu dengan pengawalan yang heboh, terus ternyata ada protes tentang itu. Orang-orang yang ditangkap setelah gue, terutama public figure, itu ditangkapnya ya biasa aja gitu. Waktu press conference ya biasa aja gitu. Gue udah masuk, pihak kepolisian memberikan statement kronologi penangkapan gue apa segala macam bla 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 bla. Akhirnya moment of the truth saat gue diberi kesempatan untuk memberikan statement di depan publik. Jadi gini, pengacara gue saat itu dan orang-orang yang ngurusin kasus gue saat itu sudah mewanti-wanti gue bahwa gini, Coki, momen statement lo di press conference ini lebih baik, mereka memberikan saran ya, ini lebih baik lo pakai untuk menunjukkan rasa penyesalan. Kenapa? Supaya masyarakat melihat bahwa lo menyesal, lo tahu bahwa ini adalah kesalahan lo dan akan ada simpati yang muncul terhadap lo gitu. Pengacara gua itu mereka tuh bikin kayak satu kertas yang isinya apa yang harus gua omongin, kayak teksnya. Gue harus ngomong kayak gitu. Pas gue baca, anjing nih gak gue banget gitu. Karena menurut gue kan tujuan dari statement itu adalah jadi ente-ente nih tidak bisa melihat konten saya sampai waktu minimal setahun lebih ke depan. Itu make sense. Tapi kalau suruh minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia, ini yang gue garis bawain ya, seluruh kan berarti semua masyarakat Indonesia. Berarti tukang cilok yang lewat depan sekolah Anda, kenapa saya harus minta maaf ke dia? Why? Kenapa? Makanya waktu di press conference gue sama kayak di trailer podcast ini, iya gue cuma minta maaf ke orang-orang yang gue sebut itu gitu. Dan gue cuma bilang bahwa biarlah kasus gue ini jadi pelajaran bahwa saat lu kecanduan sama barang yang ilegal sebenarnya nggak ada manfaatnya. Udah, gue cuma ngomong kayak gitu doang. Jadi sebenarnya sebelum press conference tuh semua orang udah deg-degan. Mereka berpikir, anjir nih si Coki bakal ngomong sesuatu yang unpredictable gak? Dia bakal ngomong sesuatu yang brutal gak gitu? Karena
reputasi gue kan sebagai orang yang unpredictable kan. Ketakutan mereka adalah gue akan ngomong sesuatu yang bangsat gitu, yang membuat itu menjadi tidak baik untuk gue gitu kan. Padahal sih sebenarnya gue nggak akan melakukan itu, walaupun memang tergoda ya. Walaupun memang tergoda, gue pengen ngomong waktu di press conference tadinya gue pengen ngomong kayak Lia Eden benar, tadi gue ngomong gitu. Bangsat, anjing banget sih gue ngomong kayak gitu sih, bangsat. Nah, jadi waktu itu gue inget banget waktu gue ditaruh di press conference tuh ada tiga yang ditaruh di belakang. Ada gue, ada kurir gue, sama ada bandar gue. Oke, ada gue, ada kurir gue, sama bandar gue. Sebenarnya dari hierarki gue kan pemakai, kurir yang nganter, bandar yang menjual. Gue tidak menyalahkan ya, tapi kan sebenarnya dari hierarki kan harusnya kan yang dimintain keterangan adalah si bandarnya dong. Tapi memang pada saat itu yang diminta keterangan adalah gue, yang ditunggu-tunggu statementnya adalah gue, karena nggak ada yang peduli sama bandarnya, nggak ada yang peduli sama kurirnya, semua pedulinya sama gue gitu. Statement gue tuh gimana? Akhirnya oke, Coki Pardede silakan kasih statement. Dikasihlah gue statement, dan saat kasih statement itu gue tuh masih di borgol. Gue inget banget, gue masih di borgol. Maksud gue kayak kan ya, kenapa gue masih di borgol saat gue megang mic gitu? Kan nggak mungkin mic-nya itu gue pakai jadi senjata untuk mukul polisi di samping, kayak Arnold Schwarzenegger gitu kan? Nggak mungkin juga gitu. Tapi faktanya gue masih di borgol tuh waktu gue megang mic tuh kan, gue masih megang, gue di borgol. Tek. Nah ini nih, gue inget ada wasat. Tau nggak wasat apa? Wartawan bangsat yang di aduh anjing, lo bisa lihat deh, ini videonya viral ya waktu itu ya. Dia ngomong gini, Coki stand up dong, goblok. Maksud gue gini, apakah saya marah? Tidak. Saya bahkan terfikir untuk benar-benar melakukannya. Cuman di sebelah kanan pojok mata saya itu pengacara sudah bilang, bangsat, jangan stick to the script. Kelihatan menyesal, kelihatan mereka udah parno tuh di pojok sebelah kanan mata gua. Mereka udah parno. Dan pada saat ada wartawan yang ngomong, Bang Coki stand up dong, itu gue diselamatin masker, men. Gue pure diselamatin masker. Gue masih ingat banget itu masker merah putih. Kenapa? Karena waktu wartawan ngomong Coki stand up dong, itu gue beneran ketawa. Cuman ketutup masker. Untung ada masker. Itu gue yakin ya kalau waktu itu nggak covid, gue nggak pakai masker, gue ketawa. Kayaknya gue digebuk pakai ujung senjata tuh sama polisi yang sebelah kanan. Kenapa kamu tidak menyesal? Gitu. Dan sebenarnya kalau lo tanya apakah gue marah, enggak, gue nggak marah, karena sebenarnya ini poinnya. Terlepas dari banyak kontroversi, sebenarnya kontroversi dan hal-hal yang tanda kutip negatif yang gue lakukan kan sebelum gue ditangkap narkoba kan sebenarnya udah banyak ya. Semua orang tuh nyuruh gue tetap stand up. Berarti gue diingat karena profesi gue, bukan karena kontroversi gue. Jadi menurut gue sih gue ngelihat itu sebagai pujian gitu. Karena menurut gue yang lain, artis lain waktu ketangkap nggak pernah disuruh melakukan sesuai dengan bidangnya loh. Anji waktu ketangkep nggak pernah tuh dia ngomong nyanyi dong, nggak ada. Waktu si Jeff Smith atau bahkan Viko atau Ardito ketangkep nih, Jeff Smith waktu ketangkep acting dong, nggak ada disuruh acting dia. Ya gak? Waktu Viko juga nggak ada disuruh dia stand up, nggak ada. Waktu Ardito ketangkep nggak ada nyanyi dong Bitter Love, nggak ada, nggak disuruh. Atau bahkan waktu bisnismen yang terkenal banget tuh, yang istrinya artis ketangkap, bisnis dong, nggak disuruh bisnis dia waktu ketangkap. Karena susah juga disuruh bisnis, gimana caranya anjing. Ini maksud gua, cuman gua orang yang waktu ketangkep disuruh melakukan profesi gua. Berarti apa? Paling enggak buat gua itu cuma diingat karena karya gue, dan menurut gue itu adalah pujian tertinggi yang bisa diterima oleh seorang seniman gitu. Dan ya udah, gue ngomong apa yang gue lakukan kemarin, bahwa gue minta maaf sama keluarga gue minta maaf sama manajemen, bla 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 bla. Dan inget banget yang gue bilang, biarlah ini akan menjadi waktu buat gue, dan gue akan kembali ke panggung itu 2 kali, 3 kali, dan 4 kali lebih lucu. Gue ngomong kayak gitu kan, 4 kali lebih lucu daripada sebelumnya. Dan lo tahu saya menyesal ngomong seperti itu, karena 4 kali lebih lucu agak susah juga ternyata.
Harusnya gue bilang 2 kali aja udah cukup lah ya, jangan 4 kali. Bangsat gue waktu press conference ngomongnya terlalu bijak anjing. Makanya itu jadi beban tersendiri buat gue untuk memang benar-benar membuktikan apa yang gue omongin di press conference saat itu. Dan menurut gue selama setahun ke belakang itu gue banyak melakukan improvement buat diri gue sendiri ya. Gue bener-bener mempelajari bagaimana caranya melawan adiksi. Gue bener-bener mempelajari, gue back to the roots lagi, bagaimana caranya berkomedi dan yang lain-lain. Gue merasa gue menjadi orang yang lebih baik. Dan itu selalu gue ingat. Apa yang gue bilang di press conference itu menjadi sesuatu yang selalu gue ingat untuk bikin gue mengarah ke sesuatu yang jauh lebih baik. Nah akhirnya selesai gue press conference itu selesai, dan ternyata gue langsung dibawa ke rehabilitasi. Jadi gue udah sempet beberapa hari di sel, habis itu gue dibawa ke rehabilitasi karena ternyata setelah assessment dari BNN dan yang lain-lain, gue memang harus direhabilitasi. Intinya gitulah, gue dibawa ke rehabilitasi. Dan waktu gue ada di rehabilitasi, banyak yang bertanya nih sama gue nih, waktu gue ketangkep apa segala macem, gue kepikiran keluarga nggak? Nah itu banyak yang nanya, lo kepikiran keluarga lo nggak? Apa segala macem. Jujur sebenarnya gue nggak kepikiran keluarga gue sih sama sekali, karena memang ini bukan kasus pertama gue yang levelnya nasional. Gue beberapa kali pernah bikin kasus yang besar. Gue memang nggak pernah kepikiran keluarga gue sih, karena memang gue dalam karir gue juga nggak pernah ngebawa keluarga gue ya. Gue nggak pernah cerita detail mengenai keluarga gue apa segala macam dan yang lain-lain. Jadi gue nggak pernah kepikiran sama keluarga gue. Walaupun memang akibat dari gue banyak banget kena kasus, bahkan sebelum kasus yang terakhir itu, adik-adik gue dan adik-adik ipar gue hampir semua Instagramnya digembok. Mereka semua Instagramnya digembok. Kenapa? Karena takut menjadi sasaran pembulian gitu. Jadi apakah gue kepikiran keluarga gue? Enggak. Waktu gue ditangkap, apakah gue sempet telepon-teleponan sama Tretan Muslim? Iya, gue sempet teleponan sama Tretan Muslim. Dan itu cuma sekali juga. Waktu itu Tretan Muslim cuma telepon, terus dia bilang kayak, "Cuk, aku tahu Cuk, kamu waktu disuruh stand up pengen ketawa kan?" Itu betul sekali, saya hampir pengen ketawa di situ. Cuma itu doang. Abis itu ya udah. Waktu kasus kemarin tuh menurut gua itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi sama diri gua, dalam arti bahwa itu benar-benar mendewasakan gua sebagai seorang pribadi sih. Itu benar-benar bikin gua bisa punya pemahaman yang lebih baik lagi mengenai diri gua sendiri. Dan ini yang paling penting, itu benar-benar menyaring siapa temen lo yang benar-benar temen lo dan siapa yang bukan temen lo gitu. Karena sebenarnya banyak banget orang-orang yang nggak banyak banget sih, tapi banyak orang-orang yang sebenarnya sebelum gue ketangkep udah tahu gue make gitu, tapi waktu gue ketangkep mereka langsung agak jaga jarak gitu. Dan akhirnya itu bener-bener menyaring siapa yang bener-bener temen lu. Dan akhirnya sekarang setelah gue selesai menjalani konsekuensi apa yang harus gue jalanin, dan gue selama rehab itu melakukan self introspeksi gitu, gue rasa sih gue ada di posisi sekarang jadi orang yang lebih baik karena ketangkep kemarin gitu. Jadi gue ngerasa kayak ya so be it gitu. Dan itu akan menjadi bagian dari perjalanan gue, dan itu akan menjadi bagian yang bikin gue jadi orang yang lebih baik. Dan nggak masalah kalau penangkapan gue itu dibercandain, mau dibercandain orang lain atau mau dibercandain gue sendiri atau dibercandain siapapun, silahkan bercandain sebercanda-bercandainnya. Nggak akan gue tuntut. Gue tuh bukan tipe public figure yang karena tersinggung akan menuntut Anda dengan UU ITE atau pencemaran nama baik. Tidak, gue bukan tipe yang kayak gitu. Jadi buat siapapun yang mau bercandain video penangkapan gue, atau bikin parodi dari video penangkapan gue, atau mau bercandain apa yang pernah gue lakuin, so be it, silakan bercandain. Nggak apa-apa, itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Karena saya tidak akan melarang Anda bercandain apapun, tapi saya juga akan bercandain apapun. Jadi fair. Dan yang lebih menarik kalau ngomongin soal keluarga adalah, jadi gue udah gak pernah ketemu sama nyokap bokap gue tuh selama bertahun-tahun. Tapi gara-gara gue ketangkep dan gue ditaruh di sel, habis itu gue dipindahin ke rehabilitasi, itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun gue ketemu sama nyokap bokap gue. Dan memang ternyata, mau kalian punya opini apapun tentang aparat, tapi dalam kasus gua, polisi lah yang menyatukan hubungan keluarga Coki Pardede.
Itu setelah bertahun-tahun akhirnya gue ketemu sama nyokap bokap gue. Sebelumnya memang gue nggak mau ketemu, bukan karena apa-apa, kayak why aja, kenapa, males gitu, kayak apa yang mau diobrolin gitu. Akhirnya gue ketemu gitu ya, dan akhirnya berangkat dari situ. Akhirnya hubungan gue dengan keluarga gue kan sebenarnya dulunya nggak akur, sekarang udah mulai sedikit demi sedikit mulai jadi lebih akur gitu. Jadi ya seperti yang gue bilang, apa yang terjadi sama gue kemarin itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi sama diri gue, karena sekarang ya setelah gue mengalami itu semua, hal-hal yang baik, karena gue percaya gini, saat lu udah mulai bisa berbenah sama diri lu dan lu sudah bisa menghasilkan hal yang positif. Ini hal yang positif nih dari tindakan ya, bukan dari urin ya. Kalau urin positif Anda lebih ditangkap sih. Tapi saat lu sudah melakukan hal-hal yang baik, lu sudah mengimprove diri lu, biasanya nanti ada yang namanya law of attraction, hukum dari ketertarikan. Hal-hal yang baik juga akan terjadi sama lo. Buktinya setelah gue memperbaiki diri gue sendiri, gue menjadi orang yang lebih baik versi gue, hal-hal yang baik terjadi sama gue. Tur gue, maaf saya bebas itu terjual 20 kota. Penjualannya bagus banget. Dan buat teman-teman yang nanti pengen tahu lebih detail dan lebih intimate dan lebih eksplisit apa yang gue alamin selama setahun kemarin, itu sumbernya cuma 2. Di tour gue, di situ akan lebih lucu, dan di podcast ini, di Diary Coki Rehabilitasi. Kalian dengerin aja. Dan banyak juga tawaran-tawaran pekerjaan yang datang terus gitu. Jadi menurut gue kayak gue bisa bilang apa yang terjadi sama gue kemarin itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi sama diri gue gitu. Dan hubungan gue sama orang-orang terdekat mulai gue perbaikin lagi, dan akhirnya sekarang gue jadi tahu mana temen yang benar-benar teman, mana temen yang bukan teman. Jadi sebenarnya kalau ada pelajaran yang bisa kita tarik, pelajaran. Pokoknya kalau ada sesuatu yang bisa kita tarik ya dari kejadian gue adalah memang sebenarnya one way or another gue memang harus berhenti make drugs sih. Entah itu berhenti karena gue ditangkap atau gue berhenti karena konsekuensi yang lain. Dan gue senang akhirnya gue udah berhenti make drugs. Gue udah setahun lebih gue nggak make drugs, sudah setahun lebih gue sober. Oke deh, buat orang-orang yang nggak ngerti sober tuh apa, sober itu adalah bebas dari substansi ilegal, itu namanya sober sih basically. Gue udah clean, sober selama setahun lebih. Tapi alkohol masih ya. Kalau alkohol tuh gue masih pakai alkohol, tapi kalau dari drugs gue udah enggak. Udah setahun lebih, dan walaupun gue belum bahagia, tapi setidaknya gue udah ngerasain improvement dalam hal pemikiran, improvement dalam hal gue sekarang jadi lebih sehat, gue sekarang jadi lebih fresh, gue sekarang lebih bisa fokus berkarya. Dan memang sebenarnya cepat atau lambat gue harus berhenti drugs sih. Dan gue sangat bersyukur kemarin gue tertangkap dan akhirnya gue bisa lepas dari substance itu karena gue seeking professional help. Dan di rehabilitasi ini gue ada setahun lebih di sana. Tentunya saat kita masuk ke tempat baru dengan let's say orang-orang yang baru dengan custom yang baru, pasti ada shock culture yang terjadi di sana. Nah, seperti apa shock culture yang dialami Coki Pardede, dan seperti apa cara-cara yang gue lakukan supaya gue bisa beradaptasi dengan shock culture tersebut? Tungguin aja di episode selanjutnya di Diary Coki Rehabilitasi. Gue akan cerita up close and personal dan intimate. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin ini. Thank you banget. Tungguin aja karya-karya gue selanjutnya. Dan jangan lupa beli tiket gue di tour gue di Maaf Saya Bebas. Thank you. Sampai ketemu lagi di Diary Coki Rehabilitasi di Noise spesial mantan orang ditangkep.